sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini. Bapa di surga kami cukupkan dan memperlengkapi segala kebutuhan saudaraku. Sambutlah hari ini dengan sukacita dan damai sejahtera. Baik saudaraku, kita akan awali renungan ini dengan penyerahan diri. Mari satu dua. Ya Tuhan kami, kepadamu kami angkat doa dan pujian ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara yang kami kasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita sambut firman Tuhan. Buka pintu hatimu kepadanya dan terimalah sabda kehidupan itu, sehingga saudara akan benar-benar merasakan sentuhan kasih Tuhan. Namun kita diawali atau dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan serukanlah pujima, debata. Semoga berkenan untuk kita bersama-sama. Pujilah. Pujilah Tuhan. Pujilah debata. Pujima, debata. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah firman Tuhan sebagai renungan kita hari ini, tepatnya Senin tanggal 17 Februari 2025 dalam surat kepada jemaat Ibrani atau kitab Ibrani pasal 12 ayat 15. Demikian dituliskan di sana. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Matahok kamuma asa unang adong napaholang dirina sian asi rohani debata. Unang gabi urat na pait na matupur si horhok kasusaan gabi hodar maut toro bahenon nii. Saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bacakan sekali lagi. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan
dan yang mencemarkan banyak orang. Matau kamu mah asa unang adong, napaholang diri nasian asini rohani debata. Unang igabi urat napait namar tubur, si horho kasusan gabi hodar maut toro bahenon nii. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudara, bagaimana kabarnya pagi ini? Bagaimana kabarnya saat ini? Saudara sehat, sukacita? Saya berharap dan selalu berdoa kepada Tuhan. Kiranya saudaraku sehat, tidak kurang apapun. Saudara yang berulang tahun kali ini, kami ucapkan happy birthday. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan memberkati. Saudaraku yang merayakan ulang tahun perkawinan, kami juga ucapkan happy wedding anniversary in Christ Jesus. Be happy, bahagia selalu di dalam Tuhan. Bagi saudaraku yang masih pergumulannya banyak, sakit penyakit belum kunjung sembuh, cobaan terus menghantui. Saudara jangan cemas dan jangan takut akan hal itu. Berdoalah kepada Tuhan. Serukanlah namanya. Pastikan Yesus pasti akan datang melawat saudara dan akan memulihkan penyakit saudara. Saudara jangan putus asa. Tapi saudara harus semakin merasakan kebahagiaan dan kepenuhan di dalam Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan segala penyakit kita dan menolong kita, melepaskan kita dari segala pergumulan. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada banyak yang harus diwaspadai dalam hidup ini. Hati-hati dengan orang-orang yang bisa berlagak baik, bisa berkata manis. Dia nampak bagaikan orang kudus yang tidak tahu apa-apa. Ia bisa mendekati saudara, namun dia punya niat dan tujuan yang lain. Bahkan dia akan datang menghampiri saudara dan menangkap saudara lalu menjatuhkannya pada lembah kekelaman. Atau saudara akan dijerat oleh iblis-iblis yang gentayangan. Hati-hatilah dengan dunia ini. Hati-hati dengan sekitarmu. Dan hati-hatilah karena pada waktu tertentu para penjahat dan orang-orang yang niatnya tidak baik bisa saja akan mencari mangsa-mangsanya. Bahkan orang Kristen, orang percaya sekalipun akan dicoba untuk ditarik dan ditenggelamkan. Hati-hati jugalah ajaran-ajaran sesat dan palsu yang sering memasuki rumah-rumah dan akan mencoba menghampiri saudara dengan kelembutan. Tetapi saudara tanpa sadar sudah diikat dan sudah mau diperdaya dan akan dicampakkan. Lalu disuntikkanlah jarum-jarum duniawi. Namun itu semua berisi madu yang pahit atau racun yang akan membuat saudara hancur. Sekarang sebagai pengikut Tuhan, kita harus meyakini dan mempercayai keselamatan hanya di dalam Dia. Dan sukacita besar hanya ada di dalam Kristus. Dia selalu ada dan bekerja untuk memperhatikan dan menolong, melepaskan orang-orang yang dikasihinya dari perbudakan maupun dari rencana si jahat. Dalam kitab Ibrani ini kita diingatkan, atau renungan kali ini kita diingatkan, jangan seorang pun menjauhkan diri dari persekutuan, dari kasih sayang Tuhan, agar jangan tumbuh dan berakar hal-hal yang jahat atau membuat kita tak berdaya. Hati-hatilah semuanya itu. Jagalah dirimu.
Jangan sampai saudara jatuh ke tangan iblis atau orang-orang jahat. Peluklah Kristus dan salibnya. Dan percayakan semuanya, apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara lakukan di dunia ini, bahkan sepanjang hari ini, berserahlah kepada Tuhan. Paluas madirim diramoti debata. Hulan debata dongata dongamu nabui peloko siragam nyaka namasay. Ay merlujung jalan merluba-luba si polisi mangalulu si bodutona sotung dohoto gabi si bodutona. Tentramkan dan selamatkan hatimu dan jiwamu di dalam Tuhan. Bersama Tuhan kita tenang dan damai. Bersama Tuhan kita sanggup melawan si seteru. Bersama Tuhan kita akan menikmati dan merasakan kedamaian dan kebahagiaan hidup. Berhak madamang, berhak madainang karijo sadarion. Topot bema ulon na di bagasan pos ni roka jala tiok mahatan di wataman nuguton menabini kem sadarion. Gabi sulu-sulu diho. Jangan takut, saudaraku. Tuhan menyertaimu kemanapun melangkah. Dan melangkahlah dengan pasti dengan kuasa Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Sungguh-sungguh mengingatkan kami. Agar kami selalu menyatu dengan Engkau. Dan kami tidak sekali-sekali menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan yang kudus maupun persekutuan ibadah kami. Di dalam Yesus. Amin. Sukses bagi selalu bersama Tuhan.